Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Devi Erika Triandani dengan NIM 2018 2100848. Di sini saya akan meneliti bagaimana sih pengaruh resiko usaha terhadap profitabilitas pada bank umum. Dan saya mengambil sampel pada bank umum swasta devisa yang terdaftar pada BEI. Baik, jadi pada bab 1 ini saya akan menjelaskan bisnis problem. Pada tabel yang terdapat dilihat di slide, bisa kita lihat, jadi tabel tersebut adalah 24 bank yang termasuk dalam swasta devisa yang terdaftar pada BEI, yang tertera di OJK. Bisa kita lihat di sini terdapat 2 bank yang rata-rata trennya negatif, artinya bank tersebut memiliki masalah. Dan bank tersebut ialah Bank KNB dengan rata-rata tren negatif 1,27 dan Bank Jitras dengan rata-rata tren minus 1,82. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama ada apakah NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum swasta nasional devisa yang terdaftar di BEI. Yang kedua, apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Yang ketiga, apakah APB secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada bank BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, apakah PDN secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, apakah BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Dan selanjutnya, apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Baik, pada bab 2 terdapat penelitian terdahulu. Jurnal yang saya ambil dari Harrison H. dan Cahyani SD pada tahun 2020 yang mempunyai variabel independen NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, BOPO, FBIR. Dan lalu Romadonli, RR, dan Harrison H. pada tahun 2015 mempunyai variabel independen LDR, LAR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Lalu Capriani N, WW, dan Dana IM pada tahun 2016 yang mempunyai variabel independen resiko kredit, resiko operasional, dan resiko likuiditas. Lalu Mosey AC, Tommy P, dan Untu VN pada tahun 2018 yang variabel independennya resiko pasar NIM dan resiko kredit NPL. Lalu untuk penelitian sekarang pada tahun 2021, variabel independennya adalah NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR. Lalu kelima penelitian tersebut mempunyai variabel dependen yang sama, yaitu ROA. Untuk populasi
untuk populasi dari penelitian Cahyani S.D. dan Harrison H. yaitu Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Untuk Ramadan Lee R. dan Harrison H. Populasinya diambil dari Bank Umum Swasta Nasional Devisa Go Public. Lalu untuk Capriani N, WW, dan Dana I, populasinya diambil dari BPR di Kota Denpasar. Lalu untuk Mosei A, Tommy P, dan Untu VN, populasinya diambil dari Bank Umum BUMN yang terdaftar di BEI. Lalu yang terakhir, penelitian sekarang populasinya diambil dari Bank Umum Swasta Devisa yang terdaftar pada BEI. Untuk periode triwulannya, penelitian pertama triwulan 4 2016 hingga 2019, triwulan 3 2003. Untuk penelitian kedua, kuartal pertama 2010 sampai kuartal kedua 2014. Untuk penelitian ketiga 2010 sampai 2014. Untuk penelitian keempat 2012 hingga 2016. Untuk penelitian kelima 2016 sampai 2020. Untuk teknik samplingnya, penelitian pertama, kedua, dan ketiga, dan penelitian kelima sama menggunakan purposive sampling. Untuk penelitian keempat, teknik samplingnya menggunakan sampling jenuh. Untuk jenis datanya, kelima penelitian tersebut menggunakan data sekunder. Dan untuk metode pengumpulan data, penelitian pertama, kedua, keempat, dan kelima menggunakan dokumentasi, dan untuk penelitian ketiga menggunakan observasi non-partisipan. Lalu untuk teknik analisis, kelima penelitian tersebut menggunakan regresi linear berganda. Pada slide selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Pada Bank Umum Swasta Bank Umum Swasta Nasional Go Public mempengaruhi resiko usaha, dan resiko usaha tersebut memiliki resiko kredit, resiko likuiditas, resiko pasar, dan resiko operasional. Resiko kredit dipengaruhi negatif dari rasio NPL dan APB. Rasio NPL berpengaruh positif terhadap profitabilitas, dan rasio APB berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Lalu selanjutnya, risiko likuiditas berpengaruh positif pada LDR, pada rasio LDR dan rasio IPR. Rasio LDR berpengaruh negatif pada profitabilitas, dan rasio IPR berpengaruh negatif kepada profitabilitas. Selanjutnya, resiko pasar. Resiko pasar berpengaruh positif negatif terhadap rasio IRR dan PDN. Rasio IRR berpengaruh positif negatif terhadap profitabilitas. Rasio PDN berpengaruh positif negatif terhadap profitabilitas. Selanjutnya, resiko operasional. Resiko operasional berpengaruh positif pada rasio BOPO dan berpengaruh negatif pada rasio FBIR. Dan rasio BOPO dan FBIR berpengaruh negatif pada profitabilitas. Baik, untuk selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Yang pertama, NPL, APB, LDR, IPR, IRR, PDN, BOPO, dan FBIR secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Swasta Nasional yang terdaftar pada BEI. Yang kedua, ada NPL secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Yang ketiga, APB secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Yang
Selanjutnya, LDR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, IPR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, IPR secara parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, IRR secara parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, PDN secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Selanjutnya, FBIR secara parsial memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas pada BUSN devisa yang terdaftar di BEI. Baik, selanjutnya pada bab 3 terdapat rancangan penelitian. Untuk menurut tujuannya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kausal. Hubungannya bersifat mempengaruhi dua variabel atau lebih, yaitu variabel dependen dan independen. Untuk menurut sumber datanya, pada penelitian saat ini, pengumpulan data penelitian termasuk dengan data sekunder, yang dimaksud pengumpulan data yang tidak langsung menerima dari sumber, yang misalnya bisa lewat dokumen. Lalu selanjutnya, terdapat identifikasi variabel. Pada variabel bebas X terdiri dari NPL pada X1, APB pada X2, LDR pada X3, IPR pada X4, IRR pada X5, PDN pada X6, BOPO pada X7, FBIR pada X8. Lalu untuk variabel terikatnya Y terdapat ROA. Selanjutnya terdapat populasi sampel dan teknik sampling. Untuk populasi berdasarkan total aset dan rata tren ROA per September 2020, pada tabel tersebut, total asetnya saya mengambil dari data yang tertera di OJK, lalu untuk rata-rata trennya saya mengambil pada tabel bisnis problem. Lalu saya mengambil 3 sampel bank yang total asetnya rata-rata 25 triliun hingga 29 triliun, yaitu PT Bank Cina Construction, Bank Indonesia. Yang kedua ada PT BRI Agroniaga, dan yang ketiga ada PT Bank Artagraha Internasional. Dan saya pada penelitian ini saya memakai purposive sampling. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.